Denganmu aku hidup, denganmu aku mati. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Padamu ku berserah, padamu ku berpasrah. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Engkau Allah yang maha mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Miftahul Iman yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Yang terhormat rekan-rekan senasib seperjuangan, yaitu pengurus Masjid Miftahul Iman yang insyaallah kehadiran pada malam hari ini kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat anggota Risma yang pada malam hari ini ketua Risma ini dihadiri. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Amin Allahumma. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Miftahul Iman ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang insyaallah kita semua termasuk golongan umatnya hingga akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Salawatipun Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Miftahul Iman yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Tak henti-hentinya pada setiap kajian kita tiap malam penting kita awali dari sebuah hadis terus. Karena kalau kita awali dengan hadis, dimulai dengan hadis, motivasi kita beramal soleh dengan hadis, maka insya Allah semua bernilai pahala. Terus selain itu juga menghafal juga beberapa hadis-hadis yang sifatnya umum yang bisa kita pakai. Sifatnya umum yang bisa kita pakai dan mudah untuk kita hafalkan dan selalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling gampang itu ya hadis ilmu, gitu. Hadis ilmu. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahir. Mulai dari lahir sampai ke liang lahat. Maksudnya itu dari yang kecil, yang sedang, tanggung, dewasa, yang tua pun juga masih tetap wajib menuntut ilmu. Siapa tahu biyen cilikane derek asal ilmu bukan salah,
wae lagi sempat golek ilmu. Tapi tidak ada kata terlambat, tetap diawali niat akan ibadah. Karena sifatnya wajib. Gini apa betul? Wajib. Jadi ilmu agama ad-dinul Islam, agama itu butuh sanad. Maksudnya agama itu butuh transisi. Cara menyampaikan ilmunya butuh transisi, ya sambung menyambung. Misalnya kalau dia tahun 95 di Pondok Amin kali yang suka terkali muncul namine Kiai ini Kiai Haji Abdullah. Kiai Haji Abdullah gada guru saking rombongannya Kiai Haji Imam Surawati. Imam Surawati itu tasih seumuran, seangkatan, seilmu, seguru. Kali rombongan Kiai-Kiai Gotor, Lerboyo, saling itu. Berarti nopo ad-dinul Islam sana transisi disampaikan sampai sanate dumateng Kanjeng. Jadi agama itu butuh sanad. Kalau zaman sekarang memang mudah. Saya YouTube baru Google. Jadi ad-dinul YouTube, ad-dinul Google. Tidak salah. Cuman yang terpenting kita butuh yang kuat. Gurune sapa? Ilmune terus pundi kan ada. Apa meneh kula niku biyen teng pondok senengane gur ngantuk, dolanan ora tek gatek. Jadi ilmu yang tak sampai itu ilmu yang tak dapat juga ilmu yang emperan. Maksudnya emperan piye? Ya sok nyambung sok ora. Kadang tenanan dia kata dia seperti itu. Seandainya sekarang ini bermanfaat, maka itu sangatlah penting sampai kita paham. Karena sejatinya kata-kata Nabi dalam sebuah hadis, inna min asyaddan nasi, apabila seseorang yang berilmu maka itu penting untuk saling berbagi. Karena sejatinya ilmu itu sangat bahaya kalau seandainya kita tidak bisa memanfaatkan ilmu itu dengan baik atau membuat ilmu itu untuk bermanfaat kepada yang lain. Inna min asyaddan nasi 'adaban liyu'min fikat liyamil azab yaumil qiyamah 'alimun lam yanfa'u Allahu bi'ilmi. Inna min asyaddan nasi 'adaban yaumil qiyamah 'alimun lam yanfa'u Allahu bi'ilmi. Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah orang alim yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Jadi kalau seandainya gadah ilmu walaupun cuma satu ayat, balighu ani walau ayat. Kalau enggak bermanfaat itu akan sangat rugi. Dan siksaannya juga amat pedih. Beban wong sing duwe ilmu niku nggih abot. Misale ngatus Mutrika, Ustaz Bari, Wali itu. Duwe ilmu niku nggih abot. Seandainya kita enggak sampaikan atau enggak kita pakai untuk manfaatkan kepada orang lain, maka tanggungannya lebih kuat. Nggih napa mboten? Karena lebih kuat. Seandainya bisa ngeles, misalnya Mbak Mata bisa ngeles. Aku biar kalau masa saja sudah didudoi kayak gini. Dosa apa betul kula? Dosa. Karena kalau gak ada ilmu bisa ngerti kan.
lebih besar daripada kita berkhianat dalam harta. Jadi ilmu kali harta itu apa dia ilmu? Jadi intinya kita yang sekarang ini tahu dari tiap minggu mendapat kajian, selalu kita gambarkan diri kita sendiri, minimal bermanfaat untuk diri kita sendiri, sehingga ya minimal ada perubahan setiap kajian yang kita hadiri. Selalu ada perubahan minimal untuk diri kita sendiri. Selajengipun jamaah Masjid Al-Iman insyaallah muliakan Allah. Niki kita lanjutaken bab kemarin yang menika tentang kemarin masalah ke-10 yaitu tentang azab kubur. Kita panjenengan sedaya percaya apa ora karo azab kubur? Percaya adanya azab kubur. Percaya Pak? Jangankan azab kubur, azab dunia wis percaya. Bener. Azab dunia wis enek, apa meneh azab kubur. Apakah dalil azab kubur dalam Al-Quran? Itu ada beberapa sesungguhnya kenikmatan dan azab kubur disebutkan dalam Al-Quran di beberapa tempat. Ayat pertama tentang Quran surat Al-An'am ayat 93. Kemudian ayat kedua tentang Quran surat Ghafir ayat 45 sampai 46. Kemudian yang ketiga tentang surat At-Tur 45 sampai 47. Terus yang keempat yaitu Quran surat As-Sajdah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanudhiyaqannahum minal 'adzabil adna duna 'adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat, yaitu di dunia, sebelum azab yang lebih besar, yaitu di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat As-Sajdah ayat 21. Azab yang paling dekat itu di azab dunia. Misalnya Mas Bayu ngelone Mas Huda, misalnya ngelone nopo, ngerti-ngerti bar ngelone kesandung. Waduh, itu dia termasuk azab. Dia nopo betul. Jadi dibayar spontan kali Gusti. Misalnya ngelone olah data, orang dia pas laku kesandung. Waduh, itu dia termasuk azab. Azab dan dunia. Misalnya Mas Huda melarani antine Mas Bayu, langsung secara otomatis spontan dibalas oleh Gusti Allah. Dia tetap enten azab. Itu maksudnya azab yang dekat, azab tentu. Kita gosipnya tiang, kita ngerasani tiang, kita melarani tonggo, tanpa kita sadari ternyata apa yang kita tanam kembali lagi kita petik. Menanam yang jelek maka tumbuh yang jelek. Kalau kita nanam baik tetap tumbuh yang baik. Itu prinsipnya. Gini apa betul? Menolong, niat akan nulung. Insya Allah enten nopo-nopo kepepet itu kita gitu. Pertolongan Allah melalui siapapun, asal niat kita ikhlas lillahi. Oke, karena nopo hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Ada sebuah hadis seandainya seorang muslim tidaklah beriman kalau tidak bisa menyayangi saudara muslim. Gini apa betul? Ya intinya ya lewes di ngerteni ditulung ya jaman mentung biasanya sifat menung. Gimana? Ditulungi malah mentung. Nah, itu bentuk cara kita memahami, meyakini bahwa azab kubur itu ada nggak sebagian yang berpendapat azab kubur itu tidak ada? Dia tetap. Nah, makanya setiap manusia
manusia itu akan berbeda-beda pendapat. Karena sejatinya azab kubur itu adalah peringatan kita yang masih hidup seperti itu. Masalah azab kubur yang dekat dan masalah azab kubur yang jauh, maksudnya di akhirat. Berarti apapun yang kita lakukan di dunia ini tetap berhubungan dengan akhirat ini. Karena nopo semua perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan. Misal cukup tandurane tanggane, misal dijupuk tanpa izin, tanpa sepengetahuan. Bareng jupuk terus diwales karo Gusti Allah. Enek sing ilang karo bodoh. Itu termasuk azab. Tentunya mawon langsung dibayar dan besok dan akhirat dia tetap dipertanggungjawabkan. Dobel apa mboten? Kira-kira luwih ngati-ngati napa mboten? Ngati kan? Karena sejatinya kula mawon nggih ngrasani. Ibaratnya wong arep njaluk rambutan. Rambutane wis mateng. Mas ya rambutan wajar. Arep tak pangan dhewe sampai tek dhewe. Basan dipangan dhewe Mas urip dientekne, basan teh sauwite loro wonten. Jimplang-jimplang, jungkel-jungkel, loro wonten kakehan makan rambutan. Minggunya langsung dibayar kontan siapa? Karena kok pelit dijalui rambutan orang itu karena dipangan di bahasa Jawa lagi petake lo langsung diasa kali Gusti Allah tapi jengking dari masih entek masa kita itu. Maka penting kita pahami intinya terima selalu menanam kebaikan timbul supaya kita bisa panen kebaikan. Insyaallah jamaah Bitaliman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niku secara umum yang sakit kalau sampaikan. Mudah-mudahan kita memahami bahwa sejatinya azab kubur itu enten. Jangankan azab kubur, azab tentunya pun dia tetap enten. Ada seperti itu. Misalnya kalau sinetron ngono kae, wong gaweane nyolongi lemahe tanggane, basan wis dikubur, amen sempit wae ora sedek-sedek. Nek ning sinetron ngoten, Bang. Tapi sebenarnya niku gitu terus kadang-kadang gitu. Nek tak delok ya lebay, tapi kadang-kadang ya leres kadang-kadang. Diazab kali Gusti Allah, apa maksudnya kali diimpit. Lemah. Seperti itu. Maka penting pada diri kita tanamkan seperti itu. Tanamkan kebaikan, nanam baik supaya kita panen yang baik. Karena kalau urip kita tentunya apapun yang kita lakukan di dunia ini maka akan dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun yang kita lakukan pasti ada tanggung jawab. Mudah-mudahan insyaallah dipun pahami nggih. Selanjutnya pun yang menikah masalah ke-11 yaitu tentang talqin mayat. Nah, jadi kula tak cerita saking pengalaman talqin sing almarhum dhewe. Kados kula Ibu Mas Huda ngajaraken talqin nuntun. Jadi kalau ada seorang hamba yang pada saat posisinya sakaratul maut, maka penting kita dampingi. Yang paling terutama adalah keluarga. Yang paling utama yaitu anaknya. Seandainya anaknya orang ngerti talqin, ilmu talqin, kira-kira pripun? Ngenes apa bu? Di antara anak-anak kita tidak tahu talqin, ilmunya talqin. Ngenes apa bu? Akhirnya kalau Mas Bayi diputer nih HP ngomongnya, eman. Penting kita sebagai orang tua mengenalkan tahu talqin itu pripun.
Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Dari Abu Hurairah, Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang sakaratul maut di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Makanya kalau gotong kelada ucapannya pripun? La ilaha illallah. Bungkuse kelada iki kok jenenge. Apa? Tutupe kelada niku apa? Bahasane. Tutupe kelada iki. Apa jenenge? Kain sing warna hijau niku. Apa jenenge wong Jawa? Biasane nek bal-bal iki ngerti. Niku tulisane napa, Pak? La ilaha illallah. Napa artinya? La itu tidak. La ilaha, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Bungkuse kerandang warna hijau. Enten apa bener tulisannya? Makanya talqin niku penting, kalimat yang paling akhir bagi seorang muslim, seorang yang beriman, yaitu la ilaha illallah. Talqin itu pripun? Mas Urip terus nuntun, ngejak ucap, ngejak ngomongke, ngejak ucap, mengajak mengucapkan la ilaha illallah. Kondisi sakaratul maut baru kula mboten ngrasakne tapi nate ngertos. Iku arep ngomong ngucapne gerake lambe mawon su. Ini apa lho? Bu Putri ka sing ngertos ya apa? Ucapne mawon su. Kalau tidak dituntun dengan anaknya, orang yang masih hidup, kira-kira eman-eman pamannya Kanjeng Nabi mawon sampai wafatnya tidak pernah terucap. Sinten pamane sing sampai meninggal? Abu Talib sampai meninggal tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena nopo pamane Kanjeng Nabi meyakini ajarannya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tetap ajarannya tauhid, mengenal Allah. Cuma hanya saja tidak masuk Islam. Karena penting, apalagi anak. Niki enten hadisnya dari hadis riwayat Muslim. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang sakaratul maut di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini ada beberapa pendapat, ada beberapa imam-imam yang mengomentari tentang hadis ini. Jadi menuntun orang yang dengan posisi sakaratul maut itu diajarkan Kanjeng Nabi, dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi seandainya kita duduk-duduk nonton itu, ya kita nggih nderekaken talqin, tapi yo aja batek-batek kok malah gagutan. Cukup yang paling dekat, dekatkan di telinga, bisikkan, ucapaken la ilaha illallah. Niki ilmu penting. Siapa tahu mangke di antara kita sedaya yang hadir niki pasti ngalami apa betul? Pasti ngalami, ini apa betul? Apalagi kita misalnya kalau besok lemes tua, sinten sing nangke, dia anak-anakmu, bisa nih panjenengan sedaya, sinten sing nangke, dia anaknya jenengan sedaya. Yang paling nyambung dia menikah nasabnya. Penting kalau kita mendengar. Makanya mungkin ilmu ini kita sampai nah ledo. So le
tiyang mati tutunen ucapno la ilaha ana wabah. Meskipun kula mboten nate ngrasane tapi pernah ngertos ternyata wong kaya ngono kuwi. Gini apa betul? Mudah-mudahan kita sedaya dimudahkan dalam posisi sakaratul maut. Mudah-mudahan. Makna siapa yang sedang mengalami sakaratul maut, maka ingatkanlah ia dengan ucapan la ilaha illallah. Agar kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis wau, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Nanti kalau sampai ini mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa sopo wae sing ngucapne la ilaha illallah insyaallah mlebu nang surga. Ning transit dihitung dhisik dihisab dulu. Ngoten. Enak. Wong sing bertahun-tahun kafir, berpuluh-puluh tahun kafir, di ujung hidupnya mengucapkan la ilaha illallah. Ngono wae jarene Kanjeng Nabi wis mlebu surga. Enten kisah itu. Enten sing ngalami. Di ujung umurnya, di ujung kehidupannya akhirnya menyadari terus mengucapkan la ilaha syahadat masuk Islam. Kanjeng Nabi itu perjuangannya boten kurang-kurang Islame manusia. Ning kita sing wis muslim yo aja ngafirke sing wis muslim. Ngoten. Nggih. Jadi tanamkan dalam diri. Siapa saja yang masih masuk kategori orang Islam, insya Allah tetap mlebu nang surga. Tapi tetap dihisab dengan perbuatan kita masing-masing. Karena talqin ini penting maknanya. Perintah talqin ini adalah perintah anjuran saking Kanjeng Nabi. Dia apa betul? Dianjurkan. Misalnya Mas Manap menuntut talqin sedulure, dia apa betul? Tetap kudu ngerti. Seandainya tidak tahu kira-kira piye perasaan. Dia apa betul? Sepi. Tetap kita mboten tenang karena akhir kalam kita saat sakaratul maut adalah la ilaha illallah. Ojo ngomong liang yang terpenting kalimat niku kalimat tauhid. Niku sing penting. Eling-eling mau. Monggo kita eling-eling sareng-sareng. Karena apa? Kalau mboten kita ingat dari sekarang, maka susah untuk mengucapkan. Kita ini setiap yasinan tahlilan, lek tahlil niku mriki la ilaha illallah. Niku termasuk mengajarkan dalam diri kita memudahkan lafaz. Talqin pada saat kita di akhir hayat, kalau itu tidak terucap maka rugi besar. Karena dengan ucapan la ilaha illallah tak mau bisa ngoboni kita surga. Niku lho kekuatannya kalimat tauhid. Keistimewaannya kalimat tauhid. Sampai di akhir hayat kita itu dianjurkan ucapan kita tidak lain tidak bukan hanya la ilaha illallah. Pentingnya kalimat tauhid. Kira-kira sampai seperti jenengan yakini nopo boten kalimat yakin karena yang paling sakral kalimat yaitu kalimat akhir hidup kita menika la ilaha illallah. Perintah talqin ini perintah dianjurkan. Para ulama bersepakat ijma tentang talqin ini. Para ulama memakruhkan memperbanyak talqin dan terus menerus tanpa henti agar orang yang sedang sakaratul maut itu tidak kacau karena kondisinya sedang sulit. Maksudnya pripun? Kalau seandainya kita talqin la ilaha illallah terus si mayat tadi ngikutin juga la ilaha illallah.
Setelah mengucap la ilaha illallah terus sambat. Waduh, wah. Maka kita ulang oleh. Kita tuntun lagi. Jangan sampai kalimat terakhirnya selain kata-kata la ilaha. Ngoten. Sapa ngerti malaikat lagi mulai alon-alon jabut. Jangan sampai kita ngertosi sambat lo. Terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita tuntun. Baru ucap terus kemudian sambat meneh omongan lainnya. Ya kita ulang lagi, tuntun lagi, ucap lagi, ucapkan lagi. Dan itu nggak perlu banyak-banyak, hanya satu atau dua orang saja. Yang paling dekat ya kok anak. Tentang talqin ini ada beberapa ulama berpendapat. Sing pados wau hukumnya makruh. Makruh kalau terlalu sering diucapkan. Cukup hanya sekalipun kalau tidak ada kata-kata lain yang keluar. Kalau seandainya si mayat itu kondisinya dalam sakaratul maut hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu sae insyaallah husnul khotimah. Husnul khotimah itu beribu. Jadi husnul khotimah itu nggak harus mati syahid, nggak harus mati dalam keadaan sholat, nggak harus mati dalam keadaan yang baik-baik. Semua ning dunia niki dinyatakan ibadah. Golek sandang pangan, bekerja tetap ibadah. Niat jenengan makan yang ladang, yang sawah, dodos beres apapun itu tetap niatnya ibadah. Makanya doa kita sebelum keluar doa kita setiap habis sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah, dunya sing sae tentunya nggih sae ten akhir. Karena penting talqin itu. Kemudian enten dalil talqin mayat setelah dikubur. Riwayat Imam At-Tabarani dari Abu Umamah, apabila aku mati, maka lakukanlah terhadapku sebagaimana Rasulullah perintahkan kami melakukannya terhadap orang yang mati di antara kami. Dalam hal ini gimana? Hadis ini. Apabila salah seorang saudara kamu mati, lalu kamu ratakan tanah kuburnya, hendaklah seseorang berdiri di sisi kepala kuburnya seraya mengucapkan, wahai fulan bin fulan, sesungguhnya ia mendengarnya akan tetapi ia tidak menjawab. Kemudian kata-kata wahai fulan bin fulan, maka ia pun duduk. Kemudian orang yang membaca talqin itu mengatakan, wahai fulan bin fulan, maka ia menjawab, bimbinglah kami, semoga Allah merahmati. Berarti ucapan talqin itu penting. Pada saat setelah dikubur selesai, kabeh tonggo teparu balik, keluarganya keri. Niki ilmunya. Kendel. Karena nopo pada saat itu dawuhe Kanjeng Nabi, maka kita saged meyakini bahwasanya azab kubur niku nggih enten. Karena kondisi seperti itu pada saat itu si ahli mayit niku wau mulai didatangi malah. Karena sejatinya Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa akbara diyata billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama fa inna munkara wa nakira ya'khudhu kullu wahidin min huma biyadihi sahibati wa yaqul. Nah, niki saking riwayat Abu Umamah ini bahwasanya bagaimana jika kita tidak mengetahui namanya, kemudian menjawab dinisbatkan kepada Hawa, wahai fulan si anak fulan, bahwa niki sanadnya bahwa kita mengetahui nanti di azab di dalam kubur niku pertanyaan kubur. Ma Islamu, apa agama? Jawabannya apa? Islam. Ma Islam. Ma Rabbuka, siapa Tuhan? Tuhan. Ma Islam. Ma
adinuka, adin agama. Man nabiyuka, siapa nabi? Nabi. Ma kitabuka, apa kitab? Apa jawaban? Al-Qur'an. Ma rabbuka jawabannya Allah. Ma nabiyuka jawabannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kitabuka Al-Qur'an. Berarti ini pertanyaan-pertanyaan alam kubur. Ini pertanyaan alam kubur, pertanyaan malaikat. Seandainya pertanyaannya wong ujian ngono oleh dibocorne napa mboten Mas? Maksudnya oleh napa mboten? Pertanyaan-pertanyaan ujian. Iki ujiane besok kita teng alam kubur. Pertanyaan-pertanyaan iki wis dibocorne oleh Kanjeng Nabi. Nggih napa mboten? Lalu pertanyaan ujian gak jadi Mas Bayu, ini melanggar hukum sih Mas. Tapi kalau agama tetap boleh. Karena apa? Benjing jenengan itu ilmu nih. Besok kalau kita menjadi ahli mayit, maka sanggup pertanyaan malaikat mungkar nakir. Iki lek kita mboten ngerti menene iki. Kira-kira plekak-plekuk ngono. Redek. Boten Mas, Mas. Redek boten Mas. Malaikat lho godem. Bogem kan lho Mas. Nah, ini penting dalam diri kita paham bahwasanya besok ini ilmunya kita untuk nasihat dalam kita masih hidup. Bahwa besok kita dan alam kubur niku ada pertanyaan. Niku Mbak, pertanyaan niku ditakoni terus sampai hari kebangkitan, sampai hari dia. Orang ora dijak kebok karo malaikat. Sampai nunggu kiamat. Dale. Misalnya tahun 2019 hingga sampai besok kiamat, orang ngerti jawab pertanyaan ini. Itu kebuki, ditakoni. Ini penting kita ngertosi bahwasanya besok kita itu butuh bekal ilmu. Ini apa betul? Terus dalam hal ini ada beberapa pendapat. Ini menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa isnaduhu shalihun wa qad qawahu hudiya'u fil ahkamihi. Sanadnya sahih, yaitu baik. Dikuatkan Imam Duhayyauddin dalam kitab Al-Ahkamnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa riwayat lain yang semakna dengan hadis ini dalam kitab Talqis Al-Habir. Riwayat pertama Sa'id bin Mansur dari jalur Rashid bin Sa'ad, Damrah bin Habib dan lainnya. Mereka berkata, apabila kubur mayat telah diratakan, orang banyak telah beranjak, mereka menganjurkan agar dikatakan kepada mayat di sisi kuburnya. Berarti ini kalau ceritaan pengalaman, kalau nanti diamanai kan mamitnya mayat, gitu. Sampai ke Karasan, sampai di Karasan. Ini penting. Misalnya kasus nanti Mbah Pati atau Mas Suda, yang sering dadene sesepuh. Mas oke ditunjuk amanai kan mamitnya mayite. Iki ilmune wong kaya ngono ya penting. Gini lho betul. Penting ngertosi. Boleh ra ngerti gugu. Biasanya. Nah, bahwa kita untuk menghormati orang yang mayit adalah berdiri. Sebenarnya seperti itu. Pas arep mamitne iku berdiri. Kira-kira kados wonten apa mboten sing kita lampahi? Anggere pas mayite wis dikotok arep dipamit iki. Do ngatek kabeh. Dene apa betul? Dadi Nah, dalam hal ini beberapa ulama juga ada yang berpendapat bahwa nanti pada saat setelah dirampung di kuburne, serampung diratakne tidak. Nah, niku si yang apa sih? Lek pamit ini kan. Nah,
itu berdiri di sisi kubur, kemudian jelaskan, memaknakan, mengatakan bahwa yakinlah bahwa Allah itu Allah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yakinlah bahwa kehidupan dunia itu nyata, kehidupan akhirat pun juga nyata. Meyakinkan damel sedayonipun sing hadir. Karena sejatinya dalam hadis riwayat kedua, yaitu Imam At-Tabarani meriwayatkan dari hadis Al-Hakam bin Haris As-Sulami, ia berkata, apabila kamu telah menguburku dan kamu telah menyiramkan air di atas kuburku, maka berdirilah kamu di sisi kuburku, menghadaplah ke arah kiblat dan berdoalah untukku. Maka penting kita nyuwun akan ampunan damel sing sinten? Si ahli mayit. Jadi kalau orang wis mati niku kan putus amalnya. Ini kok betul. Putus amalnya. Cuma 3 yang tidak putus. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh. Nah, sing jaluke pengampunan ini yang paling nyambung sinten? Anak. Misalnya kita bubyuk nang karasan wis lamun dikubur nih, tangga teparo kira-kira sing keri apa mboten? Sing keri sinten? Keluarga. Kita sebagai sing keluarga, maka penting ngene iki. Nyuwunke pengampunan minimal meringankan siksaan malaikat tengku. Ngoten tadi. Gini apa betul? Jadi penting kita pahami niku, apalagi kita sebagai orang yang paling dekat. Ilmu niki seandainya boten kita pahami, boten kita ngerti tangga tepare ibu ya yo melu Bu. Sing sering kados. Makanya yang penting kita ngerteni riyen, pahami riyen, lan saged lan yakin kita amalan. Sinten sing paling berhak nyuwun ampunan menika keluarga. Niku riyen sing saged kula sampaikan, mudah-mudahan saged bermanfaat. Kita lanjutaken minggu depan. Saking kula wabillahi ucapan sing kurang berkenan, kurang saya kula ngapunten sakata-katae, kula saking hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang fakir. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal syafaati Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.